Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bude Imul. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membimbing siswa belajar di rumah pada saat era pandemi seperti sekarang ini. Yuk, Bunda, orang tua wali, kita ikuti tips yang akan saya bagikan. Bunda, orang tua wali, perlu diketahui bahwa sekarang ini orang tua memiliki tugas tambahan, yakni harus berperan sebagai guru yang membimbing siswa belajar di rumah, mengerjakan tugas yang diberikan bu guru secara daring, membimbingnya, kemudian melaporkannya. Ada satu hal yang penting yang harus diingat ketika Bunda, orang tua wali, membimbing siswa di rumah, yakni harus memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Siswa jangan sampai tertekan ketika mengikuti materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Bagaimana caranya supaya siswa tidak tertekan itu? Orang tua, wali di rumah harus meramu kegiatan pembelajaran menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan dan menarik minat anak untuk belajar. Sebenarnya mudah susah tidak untuk membantu siswa belajar di rumah. Apalagi kalau putra-putri kita itu siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, siswa TK, bahkan siswa PAUD sekalipun. Perlu kesabaran yang tinggi dan perlu suasana hati yang tenang agar anak pun ikut merasakan ketenangan yang dibawa oleh orang tuanya. Kita tidak memerlukan alat peraga yang mahal, dan kita pun tidak memerlukan suatu teknik khusus yang dipelajari secara jelimet. Tidak perlu. Dengan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, dengan melakukan aktivitas harian yang biasa dilakukan setiap hari di rumah, anak bisa belajar. Belajar dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan alat peraga yang tersedia. Dapur pun bisa menjadi tempat untuk belajar. Yuk kita simak tips yang akan saya bagikan pada kesempatan ini. Pertama-tama Bunda siapkan kartu bilangan, kartu angka seperti ini. Bunda siapkan dari angka 1 sampai dengan angka 10. Siapkan. Bunda bisa membuatnya dari bahan bekas yang ada di rumah. Boleh menggunakan karton seperti yang saya pakai, atau bisa juga Bunda, orang tua wali di rumah, memanfaatkan kardus bekas. Di belakangnya diberi tutup botol. Untuk apa gunanya? Ini untuk memudahkan ketika putra-putri kita menggeser-geserkan. Jadi ketika menggeser-geserkannya mereka asik, tidak akan kesulitan. Misalkan geser ke sini, apalagi kalau menggeserkannya di lantai, ini mengasihkan sekali. Setelah Bunda menyiapkan angkanya seperti itu, kenalkan dulu kepada siswa atau kepada putra-putri kita dengan cara menanyakan kepada mereka angka yang kita perintahkan untuk ditunjukkan. Misalkan
Mana angka 1 kakak? Si siswa menunjukkan angka seperti itu. Mana angka 2 kakak? Mana angka 3? Mana angka 4? Dan seterusnya. Nah, aktivitas yang paling mudah dan sering kita lakukan di rumah adalah salah satunya menggoreng tempe. Kita pun akan menggoreng tempe pada kesempatan ini. Siapkan dulu alat-alatnya. Saya sudah menyiapkan tatakan seperti ini. Kemudian pisau untuk memotong. Kemudian ada juga ulekan dengan cobeknya. Ada juga jepitan, ada sendok, dan ada wadah. Setelah itu siapkan juga bahannya, yakni sekerat atau 1 bungkus tempe, kemudian bumbu, serangkaian bumbu dapur, sekalian kepada anak untuk mengenalkan nama-nama bumbu dapur itu, dan garam. Nah, ketika pada saat mengenalkan bumbu dapur ini, anak bisa diarahkan untuk mengecap. Coba dek, sini kita masak bareng bunda. Bersama-sama yuk, mendekat yuk. Nah dek, ini yang namanya garam. Coba dicicip, garam bagaimana rasanya? Anak mempunyai pengalaman langsung dengan mengecap melalui indera. Salah satu panca inderanya yaitu lidah. Bunda, garam itu asin rasanya. Itu pengalaman langsung. Kemudian siswa pun diajak untuk mengenal bumbu-bumbu yang ada. Nih, nah, ini yang namanya ketumbar. Lihat, bentuknya seperti ini ketumbar. Lihat teksturnya, permukaannya. Ya, boleh suruh dipegang-pegang oleh anak. Kalau anak mau, bunda aku mau cicipi, silahkan saja, tidak apa-apa, suruh mencoba. Biar dia bisa merasakan dengan indera pengecapnya. Kemudian kenalkan juga bumbu yang lain seperti ini. Nah, ini yang nama jahe. Kemudian ini yang namanya bawang putih, sedangkan yang ini bawang merah, dan yang ini adalah bawang bombay. Coba lihat perbedaannya. Apakah sama bentuknya? Oh, ternyata beda. Ini bawang putih warnanya putih, dinamakan bawang merah warnanya merah, dinamakan bawang bombay besar seperti ini. Biarkan anak untuk memegangnya, untuk merabanya. Bahkan kalau mau, anak pun disuruh untuk menciumnya, membaunya. Seperti ini ya bawang putih, seperti ini bawang merah. Ini adalah pengalaman langsung terhadap benda konkret untuk mendapatkan pengetahuan sehingga hasilnya akan disimpan secara lama di dalam memori. Jika suatu saat anak disuruh, tolong kakak ambilkan bawang merah, tolong kakak ambilkan bawang putih, pasti anak sudah memiliki pengetahuan dan tidak akan keliru mengambilkannya. Kenalkan juga yang namanya cabai merah, cabai rawit, kemudian lengkuas ini, dan juga kunyit, juga kencur. Silakan berikan kesempatan anak untuk membau, sehingga memiliki pengalaman untuk membedakan nama bumbu-bumbu berdasarkan aroma yang dikeluarkan dari bumbu-bumbu tersebut. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengenalkan bumbu, lalu kita kenalkan tentang angka dan banyak benda. Kita ambil tempenya. Kemudian kita siapkan pisau, lalu diiris. Tapi jangan lupa, anaknya diajak untuk mendekat, diajak untuk terlibat.
Bunda bisa melakukan aktivitas memasak itu di bawah, di tikar, dengan menggelar tikar. Boleh, tidak usah pornya di atas meja seperti ini. Dimanapun bisa, kapanpun bisa, menggunakan media apapun bisa. Untuk mengenalkan konsep bilangan dan banyak benda, tidak perlu menggunakan bumbu seperti ini. Banyak alternatif lain. Bunda bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan garpu, bisa menggunakan batu kalau sedang bermain di luar, atau daun-daunan seperti itu bisa. Semuanya bisa dilakukan. Nah, kita lanjutkan ya Bunda ya pada aktivitas kita memasak goreng tempe. Setelah disiapkan tempenya, kita iris-iris. Ya nah, kita hitung ada berapa irisan tempe yang kita buat. Hitung yuk. 1. Nah, kalau 1 irisan tempe ini kita simpan seperti ini di sini di wadah, kita simpan di wadah. Mana lambang bilangannya? Angkanya mana? Kalau misalkan tempenya baru 1 kerat ini. Oh, Bunda, kita suruh nunjuk mana angka 1. Anak, karena tadi sudah paham angka 1, akan mencari ini. Kemudian simpan di sini. Oh, nah ini angka 1. Nah, sekarang kita potong lagi tempenya, kita kerat lagi. Hitung lagi ya. 1, 2. Ada berapa kerat yang kita buat? 2, Bunda. Kita hitung yuk, kita hitung, simpan di sini. 1, 2. Nah, yang ini berapa kerat tempenya? Ada berapa? Oh, ini yang ini ada 1, 2. Ada 2, Bunda. Coba mana angkanya? Cari mana angka 2. Oh, angka 2 yang ini, Bunda. Nih, anak menempelkan di sini angka 2. Kita lanjut, kita potong lagi, kerat lagi tempenya. 1. Kita hitung yuk, hitung lagi. Nih, Bunda nih lagi ngiris tempe. Hitung. 1, 2, 3. Oh, Bunda berapa kali tadi ya motongnya? 3, Bunda. Kita hitung. 1, 2, 3. Mana coba angka yang menunjukkan angka 3? Bilangannya mana angkanya? Siswa akan mencari. Oh, ini Bunda angka 3. Nah, ini adalah angka 3. Bentuknya seperti ini. Banyak bendanya seperti ini. Ini berapa? Ulangi lagi ke langkah yang tadi yang pertama. Tadi ini tempenya ada berapa? Oh, 1. Angkanya seperti ini 1. Banyak bendanya ini. Ini berapa yang ini tadi ya? 2, Bunda. Nih, angkanya seperti ini 2 ya. Yang terakhir tadi berapa kerat? 3. Banyak seperti itu. Terus berlanjut, kita pun mengerat lagi. Yuk, hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4. Berapa potongan yang tadi Bunda lakukan? Oh, 4, Bunda. Bunda hitung 4 kali tadi. 1, 2, 3. Yuk kita hitung yuk. Pindahkan ke wadah. 1, 2, 3, 4. Suruh juga anak, mana angka 4 itu, mana yang menunjukkan angka 4? Anak nanti mencari. Oh, ini angka 4. Lalu simpan di. Mudah kan Bunda cara mengajarkannya? Nah, setelah kita selesai mengiris tempenya sampai menunjukkan tadi angka berapa, terus kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nih Nak, tadi kita sudah mengiris tempenya.
tadi kan tempenya kita hitung semuanya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah membuat 10 irisan, Bunda. Mana angka 10-nya? Nah, anak suruh menunjukkan angka 10. Nah, ini dia angka 10. Berarti 10 itu banyak ya, Bunda. Pasti anak akan memiliki pemahaman seperti itu. Setelah kita selesai mengenakan irisan tempe yang kita buat, untuk lebih memperdalam pemahaman siswa, kita pun bisa menggunakan bumbu, misalkan bawang. Nah, untuk membuat goreng tempe yang enak, kita memerlukan bumbu. Bumbu yang kita pakai adalah bawang putih. Coba ambilkan mana bawang putih. Nanti anak akan mencari-cari bumbu yang ada di sini. Cari bawang putih. Oh, bawang putih itu cirinya warnanya apa? Anak tanya jawab supaya menggali informasi yang sudah didapat tadi. Diingatkan kembali, digali, diingatkan kembali supaya muncul secara berulang-ulang. Oh, tadi kata Bunda yang namanya bawang putih itu ini warnanya putih. Bunda, bawang putih kan segini, apa semuanya dipakai? Oh tidak, bawang putihnya cuma ambil 2 saja. 2. Oh, ambil 2. Berarti dia akan mengambil 2. 1, 2. Jelaskan juga. 2 sebawang putih sebanyak ini, banyak anggotanya sebanyak ini. Kalau lambang bilangannya mana? Coba mana lambang bilangannya, Kakak? Tunjukkan nih. Bawang putih itu ada berapa? 1, 2. Mana lambang bilangannya? Biarkan anak untuk menempelkannya kembali. Supaya apa? Supaya mengingat kembali. Nah, bawang putih ini sebelum kita gunakan harus kita kupas. Ngupasnya bisa pakai tangan. Tetapi kalau susah karena ujungnya keras, kita gunakan pisau. Nah, ketika menggunakan pisau ini, beri pemahaman kepada putra-putri kita bahwa pisau adalah benda tajam. Kalau sekiranya putra-putri kita belum bisa, jangan dipaksakan. Katakan, ini tidak boleh dipakai sembarangan karena berbahaya, bisa menimbulkan luka dan nanti keluar darah. Biarkan Kakak ini saja perhatikan ya. Nah, kalau nanti sudah dikupas bawang putihnya lalu dicuci bersih lalu masukkan. Kita itu ingin menggoreng tempe menggunakan bumbu yang sederhana. Mau pakai ketumbar boleh. Nih Kakak, kalau pakai ketumbarnya sedikit saja, ambil sedikit pakai sendok nih, sedikit segini kira-kira. Atau biar ada warna-warna kuningnya, mau pakai kunyit boleh. Nih kunyit, coba Kakak ambilkan kunyit, lalu diambilkan. Nah, ini namanya kunyit seperti ini. Kalau kita potong, warnanya kuning, kita bau, aromanya. Kemudian kita oleskan ke tangan, ada kuningnya ya. Nah, itu namanya kunyit. Bunda, apakah semuanya ini dimasukkan untuk goreng tempe? Tidak perlu, kita ambil sedikit saja, misalkan segini. Ambil segini. Nih, ambil segini. Ada berapa itu kunyitnya? Ada 1. Mana angka 1 itu? Biarkan anak untuk memasangkan. Semakin sering anak dikenalkan dengan konsep, angka, dan banyak benda, maka akan memiliki pemahaman bahwa lambang bilangan 1 yang bentuknya seperti ini, bendanya ada seperti ini. Hal sederhana tetapi bermanfaat
bagi pemahaman anak terhadap bilangan dan banyak benda. Dan ini menjadi dasar untuk pengetahuan-pengetahuan selanjutnya di masa mendatang. Belum, kita masih bisa mengulang lagi konsep yang tadi, pemahaman anak terhadap bilangan dan banyak benda, dengan cara melibatkan anak pada saat kita mengulek. Nih, nah, untuk mengulek bumbu kita butuhkan garam. Garamnya sedikit saja. Ambil saja seujung secukupnya. Bisa seujung sendok. Masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, lalu kita ulek. Yuk kakak, kita hitung bersama-sama berapa banyak yang bunda ulekkan, yang bunda ulek, yang bunda lakukan untuk mengulek. Ini berapa kali ulekannya sampai bumbu ini halus. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, oh belum, 6, 7, 8, 9. Wah, alhamdulillah sudah halus nih. Ada berapa tadi bunda itu, ada berapa kali ya? Oh 9. Coba mana angka 9? Biarkan anak untuk menunjukkan. Oh bunda itu tadi menguleknya 9 kali. Nah ini angka 9. Jadi semakin sering anak diingatkan dan semakin sering digali pengetahuan awalnya, maka dia akan semakin kuat pemahamannya. Dan ini akan terus melekat, dan kalau sering dilakukan berulang-ulang akan menjadi pengetahuan awal yang mendasar. Kalau sudah selesai, kita proses mengulek bumbunya, lalu kita langsung ke proses menggoreng. Nah, kalau sudah bumbu sudah diulek, lalu kita masukkan bumbunya ke sini, lalu diberi air dan rendam sebentar. Setelah itu, ajak juga anak, yuk kita goreng yuk tempenya. Kemudian, tapi pastikan bahwa anak hanya mendampingi saja. Sebab belum bisa melakukan hal untuk menggoreng tempe menggunakan minyak panas. Itu harus hati-hati dan kompor. Setelah itu, untuk melibatkan anak pun bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk menata hasil gorengan kita. Anak pindahkan ke dalam piring, kemudian anak untuk menyajikan. Peta putih kita di sini untuk menyajikan di meja. Nih nak, cara menyajikannya yang bagus itu seperti apa supaya kelihatan rapi. Setelah itu, setelah selesai, bunda aku boleh nyoba? Boleh. Bagaimana rasanya? Silahkan siswa untuk mencicipi rasa yang dihasilkan dari goreng tempe yang kita buat. Berarti anak itu terlibat secara psikis, secara sosial, juga secara emosional. Dan indera perasanya pun, indera pengecapnya pun akan dilatih untuk merasakan makanan yang garamnya kurang atau garamnya lebih, keasinan. Nah seperti itu. Dengan berulang-ulang, siswa sudah melakukan aktivitas belajar yang menyenangkan, dan kegiatan kita pun di rumah untuk menyiapkan makanan tidak terganggu dengan membantu anak belajar dari rumah. Terima kasih Bunda, orang tua wali sudah menyaksikan